Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Nurdiana SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, Angkatan 3 tahun 2023, Universitas Negeri Makassar dengan NIM 239031495330 akan mengikuti ujian kinerja dengan pengambilan video pembelajaran dengan materi ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia dengan model pembelajaran PBL SMP Negeri 2 Sapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pagi. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ketua kelas silakan memimpin di depan. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Siklus energi pada makhluk hidup.
Ya, sebelum Ibu masuk pada materi ini, sebelumnya adalah kita sudah membahas masalah kita belajar di luar lingkungan sekolah. Yang kita pelajari adalah lingkungan makhluk hidup, lingkungan abiotik dengan lingkungan biotik. Nah, di dalam lingkungan di halaman sekolah itu lingkungan biotik yang kita amati adalah makhluk hidup. Bagaimana makhluk hidup yang ada di lingkungan SMP Negeri 2 Tape, seperti halnya rumput. Di dalam halaman sekolah itu ada rumput. Rumput itu dimakan oleh belalang. Jadi contoh makhluk hidup itu adalah, coba kok contoh makhluk hidup itu apa saja? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Iya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Terus di dalam ekosistem itu ada yang disebut dengan lingkungan abiotik, lingkungan biotik. Jadi kalau abiotik itu adalah Tanah, air, iya, contohnya itu adalah tanah, air, udara, sinar matahari, dan lain-lain, seperti suhu, kelembaban juga. Nah, sekarang kita akan membahas masalah aliran energi. Jadi aliran energi di sini, setiap makhluk hidup itu memerlukan energi untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Contohnya seperti kita manusia. Manusia, tanpa kita makan, tentu kita tidak bisa beraktivitas. Begitu juga aliran energi yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu memerlukan, dia bisa aliran energinya itu adalah melalui fotosintesis dengan menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Jadi di sini kalau hewan ataupun tumbuhan mendapatkan energi dari cahaya sinar matahari melalui proses fotosintesis. Terus energi cahaya sinar matahari itu diubah oleh tumbuhan itu akan menjadi energi. Jadi sinar matahari itu masuk melalui mulut daun, itu yang disebut dengan stomata. Jadi itu proses fotosintesis pada tumbuh-tumbuhan. Tetapi kalau kita manusia aliran energinya adalah kita makan dan minum. Begitu juga tumbuh-tumbuhan itu kita harus menyiramnya agar dia memperoleh energi dan makanan. Nah, di dalam aliran energi ini ada yang disebut dengan rantai makanan. Jadi rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jadi kalau rantai makanan di sini adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Seperti halnya rumput, ya, seperti pada contoh ini rantai makanan. Di sini
sebagai pengurai yang menguraikan sisa-sisa makanan yang dibuang oleh burung elang tersebut. Ini merupakan konsumen puncak. Burung elang itu adalah konsumen puncak. Nah, di sini rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular akan dimakan oleh burung elang. Jadi burung elang itu merupakan konsumen puncak. Nah, di sini kalau ini yang disebut dengan produsen. Jadi konsumen puncak di sini akan diuraikan oleh pengurai yang disebut dengan akan terjadi bakteri dan jamur di sini yang menguraikan sisa-sisa yang dibuang oleh burung elang tersebut. Nah, di dalam aliran energi ini ada yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Di sini jaring-jaring makanan di sini rumput itu bukan hanya satu saja yang mengkonsumsi. Jadi di sini rumput akan dimakan oleh tikus, bukan belalang saja, tapi ada tikus dan kelinci. Jadi akan membentuk satu jaring. Jadi rumput dimakan oleh tikus, dimakan oleh belalang, dan dimakan oleh kelinci. Nah, belalang dikonsumsi oleh kadal, kadal akan dikonsumsi oleh burung elang. Begitu juga belalang dikonsumsi oleh belalang. Terus kelinci dikonsumsi oleh burung elang. Terus tikus dimakan oleh burung elang. Begitu juga ular dimakan oleh ular. Jadi ular ini akan memakan tikus. Jadi ini akan membentuk suatu jaring-jaring makanan. Nah, sahabat, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya untuk dikerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Oh, yang tadi mana? Ini. Jadi tujuan pembelajarannya di sini adalah peserta didik mampu menganalisis interaksi dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu siswa dapat menganalisis terjadinya interaksi antara makhluk hidup dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Silakan dikerjakan. Di sini tulis nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Terus nama anggota kelompoknya. Langkah kerjanya di sini isilah jawaban di dalam kotak yang telah disediakan dengan tepat sesuai dengan pelan yang ada di dalam rantai makanan. Jadi misalnya padi disebut dengan apa? Produsen, apa konsumen? Coba diisi.
Nanti ibu minta untuk presentasinya di depan, nanti dipilih apa yang ada di sini untuk penegakannya akan membentuk suatu rantai makanan hasil dari kerjanya. Jadi nanti hasilnya kalian akan menempelkannya adalah akan membentuk suatu rantai makanan di situ belakang membuat membentuk suatu rantai makanan. Coba perhatikan sini. Udah bisa? Udah? Udah. Ya? Sudah, Bu. Iya, ntar lagi, ntar. Jadi di sini ular itu bukan sebagai konsumen ketiga. Jadi dia itu di sini ular itu sebagai konsumen ketiga. Jadi berdasarkan ini tumbuhan itu berperan sebagai produsen. Jadi tumbuhan atau rumput ataupun padi itu dia berperan sebagai produsen. Jadi karena mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesa. Jadi kalau belalang, katak, ular dan elang itu disebut dengan konsumen. Jadi di sini ada konsumen pertama, kedua, ketiga. Ini merupakan konsumen puncak. Burung elang itu merupakan konsumen puncak. Jadi tidak semua energi itu berpindah dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lainnya. Jadi hanya 10% aja yang berpindah dari makhluk hidup ke makhluk hidup yang lainnya. Jadi sebelumnya itu energi yang berpindah dari satu tropik ke tropik berikutnya itu melalui energi tersebut. Jadi aliran energi itu akan hilang melalui energi panas. Jadi dalam bentuk panas ada sebagian energi yang masih tersimpan dalam feses. Nah, misalnya kalau kita makan nasi, tentu kita akan memperoleh energi dari makanan yang kita makan. Kalau kita tidak makan, kita tidak memperoleh
makan, misalnya pada pagi hari kita sarapan kemudian pakai telur 1 biji sama susu 1 gelas, itu kita sudah memperoleh energi yang sangat banyak untuk kita beraktivitas. Begitu juga hewan dan tumbuhan. Kalau tumbuh-tumbuhan itu dari kita memberinya pupuk dan menyirami air, dia akan memperoleh energi. Jadi hewan atau tumbuh-tumbuhan itu merupakan produsen. Jadi di sini rantai makanan itu tidak berdiri sendiri. Jadi akan membentuk suatu rantai. Jadi rumput itu akan dimakan oleh belalang, belalang akan dimakan oleh rumput dimakan oleh belalang, belalang akan dimakan oleh tikus, tikus akan dimakan oleh ular, ular akan dimakan oleh burung elang. Ya, yang menjadi produsennya adalah Produsen rumput. iya, yang menjadi produsen itu adalah rumput. Ingat, yang menjadi produsen itu adalah rumput. Kalau konsumen tingkat ketiga itu apa? Tingkat ketiga. Ya, konsumen tingkat ketiga adalah ular. Kalau konsumen puncak itu adalah burung elang. Ingat itu. Konsumen ketiga adalah ular. Kalau konsumen kedua tikus. Konsumen pertama adalah belalang. Ingat itu.
lagi. Nanti kasih anak-anak ya Pak dalamnya dia. Iya. Kasih dia sedikit aja dia. Yang lain coba perhatikan di depan. Nanti yang lain lagi. Belalang. Ini pulang. Iya. Belalang dulu baru tikus, setelah itu ular, setelah itu elang. Ya iya, tak apa-apa. Bebas pilih. Ya coba perhatikan sini. Ini hasil dari yang dikerjakan oleh gitu ya. Jadi di sini rumput akan dikonsumsi oleh belalang, belalang akan dikonsumsi oleh tikus, tikus akan dikonsumsi oleh ular, ular akan dikonsumsi oleh elang. Nah, yang lain lagi nanti masuk Dinda sama Livia. Ya, kuliah ya, sama Sulis, bertiga. Coba di sini. Kalian tulis aja di sini. Kalian tulis saja. Nanti baru baca lagi. Atau ambil aja yang disebutnya ada produsen, konsumen, iya. Ada konsumen primer, produsen, konsumen puncak. Yang mana konsumen puncak? Ya. Terus ada konsumen
suatu jaring-jaring makanan. Kelompok mana lagi yang mau maju? Masih ada? Masih ada lagi? Ya? Jadi di sini istilah jawaban di dalam kotak yang telah disediakan dengan tepat sesuai dengan perannya dalam bentuk rantai makanan. Misalnya tadi sudah diisikan ada produsen merupakan padi ataupun rumput. Padi dan rumput sama-sama dimakan oleh tikus. Jadi di sini dalam rantai makanan itu padi akan dimakan oleh tikus, tikus akan dimakan oleh ular, ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang itu akan membuat sisa-sisa makanannya itu akan menjadi pengurai ataupun jamur ataupun bakteri akan diuraikan oleh pengurai yang disebut dengan pengurai itu. Jadi akan menyuburkan tanah. Jadi kita menanaminya dengan padi lagi ataupun rumput. Jadi tanah tersebut akan subur. Jadi rantai makanan ini tidak berdiri sendiri. Jadi dia akan saling makan dan dimakan. Itu terjadi peristiwa saling makan dan dimakan yang disebut dengan rantai makanan. Tetapi kalau jaring-jaring makanan itu, rumput itu bukan hanya satu yang memakannya, tetapi ada banyak yang memakannya. Jadi akan membentuk suatu jaring-jaring makanan. Nah, di sini coba siapa yang bisa apa itu yang disebut dengan individu? Individu adalah Makhluk tunggal. iya, makhluk hidup tunggal. Makhluk hidup tunggal itu maksudnya makhluk hidup yang berdiri sendiri. Contohnya adalah ya, yang berdiri sendiri. Contohnya apa? Ya, Pohon. iya, sebatang pohon ataupun ya seekor burung yang lagi terbang atau seorang anak yang sedang berlari di lapangan. Itu makhluk hidup tunggal. Itu namanya individu. Kalau populasi, Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang berinteraksi pada tempat tertentu. apa? Ulang. Masih keras suaranya kok. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang berinteraksi pada tempat tertentu. Ya, jadi populasi itu adalah kumpulan dari beberapa jenis individu yang kumpul pada tempat tertentu. Contohnya adalah sekelompok ayam, sekelompok kambing, sekelompok sapi. Itu yang disebut dengan populasi. Jadi populasi ini bukan berdiri sendiri, hanya individu saja yang berdiri sendiri. Terus di dalam ekosistem itu ada yang disebut dengan biosfer. 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 Coba. Biosfer
Iya, coba. Ini sebelum masih ada waktunya 5 menit lagi sebelum berakhir, Ibu kasih tugas ini dicatat. Yang ini dicatat apa nama ekosistem yang diamati, terus makhluk hidup apa saja yang dapat ditemukan. Coba dicatat dulu. Sudah? Iya. Sebelum Ibu akhiri pertemuan kita hari ini, masih ingat rantai makanan. Coba, apa pengertian daripada rantai makanan? Rantai makanan adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui peristiwa Makan dan iya, jadi pengertiannya adalah peristiwa makan dan dimakan yang disebut dengan rantai makanan. Jadi ingat, ini peristiwa rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jadi rumput atau tadi itu, kalau pada jaring-jaring makanan itu tidak hanya belalang saja yang mengkonsumsinya, kalau pada jaring-jaring makanan akan membentuk suatu jaring. Jadi padi atau rumput itu akan dimakan oleh tikus dan kelinci. Kalau pada jaring-jaring makanan, kalau pada rantai makanan akan membentuk suatu rantai. Nah, untuk pertemuan hari ini, Ibu akhiri sampai di sini dulu. Sebelum kita akhiri Ibu tutup, kita berdoa dulu. Ketua harus menjadi di depan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, PR-nya jangan lupa dicatat. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pada daur biokimia. Jadi untuk besok kita akan melanjutkan dengan materi yang berbeda dalam satu pokok bahasan, yaitu ekologi dengan pokok bahasan yang berbeda, yaitu daur biokimia. Nah, untuk pertemuan hari ini, Ibu akhiri sampai di sini dulu. Jangan lupa PR-nya dikerjakan di rumah. Wabillahi taufiq